Dalam sebuah episode podcast Stick to Football, dua legenda sepak bola Inggris yakni Roy Keane dan Ian Wright terlibat dalam perdebatan sengit mengenai peran Bruno Fernandes dalam performa Manchester United. Roy Keane yang merupakan mantan kapten Manchester United dengan tegas mengkritik Bruno Fernandes atas kurangnya upaya sang pemain dalam hal defensif. Kritikan tajam yang diberikan oleh Roy Keane kepada Bruno Fernandes terjadi saat Manchester United harus bermain imbang melawan Everton di pekan ke-26 Premier League musim ini. Roy Keane menyoroti momen di mana Bruno Fernandes tampak berpura-pura untuk menekan pemain Everton, yang menurutnya mencerminkan kurangnya keberanian dan dedikasi yang diperlukan untuk bermain di klub sebesar Manchester United. Selain itu, Roy Keane juga melihat Bruno Fernandes tidak melakukan cukup banyak upaya untuk menutup pemain lawan dan memenangkan bola kembali. Kritikan tajam yang diberikan oleh Roy Keane terhadap Bruno Fernandes tidak sebatas aspek defensif sang pemain. Namun mantan kapten Manchester United itu juga menyebut Bruno tidak cukup cakap untuk menjadi kapten MU. Pandit sepak bola asal Skotlandia itu menyebut Bruno Fernandes tidak memiliki jiwa pemimpin dan petarung yang seharusnya dimiliki oleh seorang kapten, serta tidak mampu menjadi teladan yang baik bagi rekan-rekan satu timnya. Dalam kritikannya terhadap Bruno Fernandes, Roy Keane juga membandingkan sang pemain dengan mantan kapten Arsenal yakni Tony Adams yang dianggapnya memiliki sosok sebagai kapten dalam tim. Berbeda dengan Roy Keane yang merupakan legenda Manchester United namun mengkritik performa Bruno Fernandes, mantan pemain sekaligus legenda Arsenal yakni Ian Wright justru mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pemain asal Portugal itu. Meskipun mengakui kekurangan Bruno Fernandes dalam aspek defensif, Ian Wright menyebut kontribusi Bruno saat melakukan serangan sangat vital bagi MU. Legenda Arsenal itu mencatat bahwa Bruno Fernandes merupakan pemain yang sering menciptakan peluang dan mencetak gol penting, sehingga perannya tidak bisa dianggap remeh. Bahkan, Ian Wright menyebut bahwa Bruno Fernandes berjasa besar dalam menjauhkan Manchester United dari zona degradasi di musim 2024-2025. Atau dengan kata lain, Ian Wright menyebut MU akan berada di zona degradasi jika tidak diperkuat oleh Bruno Fernandes. Lantas, apakah benar Manchester United akan berada di zona degradasi jika tidak diperkuat oleh Bruno Fernandes? Atau justru pendapat Roy Keane mengenai Bruno Fernandes lah yang benar? Yuk, simak ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Bruno Fernandes bergabung dengan Manchester United dari Sporting CP di pertengahan musim 2019-2020. Didatangkan dengan nilai transfer mencapai 65 juta euro, Bruno Fernandes langsung memberikan dampak instan bagi skuad MU yang saat itu masih dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Dari 22 pertandingan di semua kompetisi yang dimainkan oleh Bruno Fernandes untuk Manchester United di musim 2019-2020, gelandang asal Portugal itu berhasil mencetak 12 gol dan 8 assist untuk Setan Merah. 8 gol dan 7 assist yang dicetaknya dari 14 pertandingan Premier League musim itu berhasil membawa Manchester United finish di peringkat ketiga klasemen akhir. Sekaligus membuat Bruno Fernandes menjadi pemain terbaik Premier League pada bulan Juni dan bulan Februari tahun 2020. Bukan one season wonder atau pemain mahal yang berujung tragis seperti rekrutan-rekrutan MU lainnya. Bruno Fernandes tak menunjukkan peran sentralnya dalam permainan klub yang bermarkas di Old Trafford itu saat menjalani musim keduanya. Kebebasan dalam bermain yang diberikan oleh pelatih Ole Gunnar Solskjaer kepada Bruno Fernandes benar-benar membuatnya menjadi mesin bagi Manchester United. Sepanjang musim 2020-2021, Bruno Fernandes bermain dalam 58 pertandingan untuk Manchester United di semua kompetisi, dengan koleksi 28 gol dan 18 assist untuk The Red Devils. Meskipun MU sudah melakukan pergantian pelatih dari Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, maupun saat ini bersama Ruben Amorim, Bruno Fernandes tetap menjadi sosok sentral dalam skuad Setan Merah. Dengan performa yang ditunjukkannya saat membela Manchester United, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Bruno Fernandes adalah pembelian pemain terbaik MU pasca era Sir Alex Ferguson. Hal itu tentu bukan merupakan sebuah pendapat belaka, melainkan merupakan fakta yang dibuktikan dengan statistik yang dicatatkan oleh Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan bahwa Bruno Fernandes memiliki gaya bermain yang langsung dan energik sebagai playmaker box to box. Sebagai seorang gelandang, Bruno Fernandes mempunyai catatan gol yang produktif, karena kemampuannya dalam menembak dari luar kotak penalti.
maupun kemampuannya saat mengambil tendangan bebas maupun tendangan penalti. Dengan keterlibatannya dalam 108 gol Manchester United di Premier League sejak kedatangannya ke Old Trafford, Bruno Fernandes telah memberikan 76 poin bagi Setan Merah. Dilansir dari Opta Analyst, hanya ada satu pemain yang menghasilkan poin lebih banyak daripada Bruno Fernandes sejak kedatangan sang pemain ke Manchester United. Pemain itu adalah Mohamed Salah yang berkontribusi dalam 175 gol Liverpool di Premier League dan sudah memberikan 120 poin untuk klub yang bermarkas di Anfield itu. Catatan Bruno Fernandes yang sudah memberikan 76 poin di Premier League untuk Manchester United itu membuatnya mengungguli pemain-pemain seperti Heung-min Son, Harry Kane, Bukayo Saka, Erling Haaland, maupun rekan satu tim Bruno di MU yakni Marcus Rashford. Meskipun sering mengambil resiko dengan melepaskan umpan-umpan yang berbahaya kepada rekan-rekannya, keputusan Bruno Fernandes untuk mengirimkan umpan-umpan berbahaya itu terbukti berbuah manis untuk Manchester United. Sejak bergabung dengan Manchester United di pertengahan musim 2019-2020, Bruno Fernandes adalah pemain yang paling banyak menciptakan peluang di 5 liga top Eropa. Gelandang asal Portugal itu tercatat sudah menciptakan 506 peluang untuk Manchester United, jauh mengungguli pemain-pemain seperti Kevin De Bruyne yang menciptakan 416 peluang untuk Manchester City, Joshua Kimmich yang menciptakan 391 peluang untuk Bayern Munchen, Hakan Çalhanoğlu yang menciptakan 377 peluang untuk AC Milan dan Inter Milan, maupun Trent Alexander-Arnold yang menciptakan 373 peluang untuk Liverpool. Jika Roy Keane memberikan kritikan tajam kepada Bruno Fernandes mengenai aspek defensif sang pemain, Opta Analyst justru mencatatkan statistik yang impresif mengenai ex-gelandang Sporting CP itu. Berdasarkan riset yang dipublikasikan oleh Opta Analyst, Bruno Fernandes tercatat berada dalam urutan keempat dalam hal pemain yang paling banyak melakukan tekanan di Premier League musim ini, yakni dengan 803 kali melakukan tekanan. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh Bruno Fernandes kepada pemain lawan pun seringkali terjadi di sepertiga tengah lapangan, yakni dengan 419 kali tekanan, yang membuatnya menempati urutan ketiga dalam hal pemain yang paling banyak melakukan tekanan di sepertiga tengah lapangan. Selain itu, Opta Analyst juga mencatat Bruno Fernandes telah melakukan 59 kali tackle untuk Manchester United di Premier League musim ini, yang membuatnya hanya kalah dari Nozair Mazraoui yang berposisi sebagai bek dan sudah melakukan 80 kali tackle di Premier League musim ini. Walaupun posisi bermainnya kerap berubah-ubah di bawah kepemimpinan Ruben Amorim, catatan Bruno Fernandes yang melakukan 59 kali tackle menunjukkan etos kerja yang dimiliki oleh sang pemain. Dilansir dari riset yang dipublikasikan oleh Opta Analyst, tidak ada gelandang Manchester United yang melakukan lebih dari 20 kali intercept di Premier League musim ini, termasuk pemain-pemain seperti Casemiro maupun Manuel Ugarte yang merupakan seorang gelandang bertahan. Beralih ke aspek defensif lainnya yang menjadi poin kritikan tajam Roy Keane untuk Bruno Fernandes. Lagi dan lagi kapten Manchester United itu mencatatkan statistik yang berbanding terbalik dengan kritikan Roy Keane. Berdasarkan riset yang dipublikasikan oleh Opta Analyst, Bruno Fernandes telah 140 kali memenangkan bola di Premier League musim ini. Catatan itu membuat Bruno Fernandes menjadi pemain Manchester United yang paling banyak memenangkan bola di Premier League musim ini, bersama dengan Diogo Dalot yang memang berposisi sebagai bek. Statistik Bruno Fernandes dalam memenangkan bola tidak hanya impresif jika dibandingkan dengan rekan-rekannya di Manchester United, melainkan juga saat dibandingkan dengan pemain-pemain lain di Premier League musim ini. Dilansir dari Opta Analyst, hanya ada 4 gelandang di Premier League musim ini yang lebih sering memenangkan bola untuk timnya dibandingkan Bruno Fernandes. Mereka adalah Moises Caicedo untuk Chelsea, Ryan Christie dan Lewis Cook untuk Bournemouth, serta Ryan Gravenberch untuk Liverpool. Meskipun mencatatkan statistik yang impresif sejak bergabung dengan Manchester United, performa Setan Merah yang hancur lebur di Premier League musim ini juga berdampak pada performa individu Bruno Fernandes. Terlebih saat Manchester United menjalani awal musim ini bersama pelatih Erik ten Hag, Bruno Fernandes benar-benar mengalami penurunan performa yang tidak sesuai dengan standar permainannya. Walaupun begitu, Opta Analyst mencatat bahwa performa Bruno Fernandes sudah kembali mengalami peningkatan sejak kursi kepelatihan Manchester United beralih ke Ruben Amorim. Meskipun sempat ada kekhawatiran bahwa Bruno Fernandes tidak akan cocok dengan sistem permainan Ruben Amorim, beberapa statistiknya justru mengalami peningkatan sejak kursi kepelatihan MU diambil oleh rekan satu negaranya itu. Sejak kedatangan Ruben Amorim ke Old Trafford,
Bruno Fernandes menciptakan lebih banyak peluang per 90 menit, memenangkan penguasaan bola lebih sering, dan melakukan lebih banyak umpan untuk rekan-rekannya. Statistik Bruno Fernandes terutama dalam aspek defensif jelas menjadi bantahan telak bagi kritik tajam yang dilontarkan oleh Roy Keane. Meskipun demikian, tidak hanya pernyataan Roy Keane mengenai Bruno Fernandes saja yang salah, namun juga pernyataan Ian Wright mengenai Bruno Fernandes yang juga berpotensi salah. Jika hanya melihat dari jumlah gol dan assist yang dicatatkan oleh Bruno Fernandes untuk Manchester United di Premier League musim ini, The Red Devils akan kehilangan setidaknya 9 poin jika tidak diperkuat oleh Bruno Fernandes. Dengan kehilangan 9 poin itu, MU yang saat ini mengoleksi 33 poin memang masih terhindar dari zona degradasi. Namun mereka harus turun ke peringkat ke-16 klasemen sementara Premier League. Selain itu, koleksi 24 poin setan merah jika tidak diperkuat oleh Bruno Fernandes di Premier League musim ini juga membuat mereka hanya berjarak 7 poin dari Ipswich Town dan Leicester City di zona degradasi. Dengan demikian, MU tentu tidak berada di zona degradasi tanpa Bruno Fernandes. Jika untuk menentukannya hanya dilihat dalam aspek gol dan assist sang pemain yang memberikan poin untuk setan merah. Meskipun mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk Manchester United, kartu merah Bruno di Premier League musim ini saat MU menghadapi Tottenham Hotspur dan Wolverhampton Wanderers juga membuat setan merah kehilangan 6 poin dari kedua pertandingan itu. Gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira teman-teman lebih setuju dengan pendapat Roy Keane atau Ian Wright mengenai performa Bruno Fernandes? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.